Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya saudara senantiasa ada di dalam kesehatan. Kiranya semuanya bergembira oleh karena diberkati dengan berlimpah oleh Tuhan. Kiranya kita semua bersama dengan orang tua, bersama dengan suami, istri, anak-anak, dan bahkan cucu. Semuanya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan waktu bagi kita untuk merenungkan kembali cinta kasih-Nya. Dan juga untuk menyediakan hati bagi taburan firman-Nya melalui ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pada pagi hari ini membawa sukacita, membawa kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan sukacita menaikkan pujian dari NKB nomor 34, bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu yang telah Tuhan persiapkan, di mana pada pagi hari ini kami bersama dengan keluarga kami menghadap Engkau di rumah kami masing-masing di dalam ibadah minggu pagi ini. Bapa Surgawi, kami ingin mengungkapkan segenap rasa syukur, rasa sukacita dan kegembiraan kami oleh karena kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau melindungi kami, memberi apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa Surgawi, di dalam ibadah minggu pagi ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, kuasai dengan Roh Kudus setiap kata di dalam firman-Mu, kiranya mengubahkan kehidupan kami, membawa pembaharuan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Saudara dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian dari NKB 73, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kasih Tuhanku lembut.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita diberitahukan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa sesungguhnya diri kita ini, saudara dan saya, diperlengkapi dengan beberapa talenta. Kita semua memiliki talenta. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, talenta adalah suatu mata uang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, itu berarti dari firman Tuhan tadi kita sangat mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus yang tidak mendapatkan talenta. Semuanya mendapatkan talenta. Talenta itu berupa kemampuan. Talenta itu juga berupa fasilitas yang ada pada diri kita. Talenta itu juga berupa kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Tuhan menciptakan manusia dan melengkapinya dengan talenta-talenta agar setiap kita dapat dipakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah makna yang pertama. Persoalannya sekarang adalah ada orang-orang yang bersedia untuk mempergunakan talenta-talentanya, mengembangkannya, sehingga dari kemampuan, dari segala kepunyaan yang dia terima dari Tuhan Yesus Kristus itu, lalu dapat meningkatkan kehidupannya, lalu kemudian menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bahkan mensukacitakan hati Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan apa sesungguhnya hal yang ada pada diri kita yang dapat kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal-hal apa saja yang ada pada diri kita yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena di saat apa yang ada pada diri kita ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, kita akan sama seperti orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta itu, yang ketika Tuhan itu datang mendapati talenta-talenta itu telah berkembang, ada yang 2 kali lipat dan seterusnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dahulu saya berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus itu hanya agar supaya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu pengertian saya zaman dulu. Jadi semakin saya rajin beribadah, maka saya akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata saudara dikasihi Tuhan, dalam level selanjutnya di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan hal yang lain juga kepada kita, yaitu bahwa setiap berkat pemberiannya, apapun itu yang diberikannya kepada kita, yang jumlahnya sungguh sangat berkelimpahan, yang berupa kemampuan, kekuatan, kesehatan, kebisaan, dan fasilitas apapun yang Tuhan berikan kepada kita,
berkat-berkat itu dimaksudkannya supaya kita menjadi berkat. Jadi semakin kita berkelimpahan, kita akan semakin banyak menjadi berkat. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menerima 1 talenta itu sangat dicela oleh Tuhan Yesus Kristus karena kemalasan dan sikap yang tidak setia. Saudara dikasihi Tuhan, dari makna yang kedua ini, lalu kemudian kita mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus bukan hanya mengharapkan berkat-berkatnya, tetapi juga mengelola berkat-berkat itu, mengelola kehidupan kita dengan 2 hal, yaitu kesetiaan dan menghindari kemalasan. Saudara dikasihi Tuhan, setiap orang memang pernah berbuat baik. Setiap orang memang pernah melakukan sesuatu yang berguna. Tetapi tidak setiap orang yang melakukan sesuatu yang baik dan berguna itu terus-menerus dengan setia. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus Kristus menuntut kita untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya? Ya karena Dia sendiri setia di dalam memelihara kehidupan kita. Dia setia memberkati kita, memberi kita kehidupan dari hari ke hari. Dia tidak pernah lalai memberikan nafas kehidupan. Mulai kita bangun tidur sampai sepanjang hari. Itulah sebabnya maka kesetiaan itu menjadi hal rohani yang sangat mulia yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan juga bersama-sama dengan keluarga. Apakah hal baik yang dulu pernah kita lakukan? Apakah hal berguna yang dulu pernah kita lakukan, yang sekarang tidak lagi terjadi di dalam kehidupan kita, padahal kita berkesempatan untuk melakukannya? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai talenta itu terpendam, melainkan teruslah kita kembangkan menjadi hal yang berguna bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu yang terindah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada kemalasan yang menyebabkan hilangnya kesetiaan. Dan yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan firman Tuhan tadi, kita juga mendengar berbagai alasan-alasan yang dikemukakan oleh hamba yang menerima 1 talenta, yang kemudian memendamnya di dalam tanah. Dia berargumentasi di dalam percakapannya. Dia berkata, mengapa saya memendam talenta itu dalam tanah? Mengapa saya tidak mau melakukan ini? Mengapa saya tidak mau melakukan itu? Mengapa saya berhenti tidak lagi mau melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus marah, Tuhan itu marah kepada hamba
yang menerima 1 talenta yang tidak setia ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengutus kita untuk mengeluarkan buah. Apa artinya mengeluarkan buah? Artinya pohon yang mengeluarkan buah itu akan terlihat oleh Tuhan dan juga terlihat oleh orang lain, meskipun pohon itu diam dan tidak berkata apa-apa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang adalah zaman media, di mana orang akan bertemu sama lain melalui tulisan-tulisan dan gambar yang dikirimkan melalui media. Jadi setiap orang akan dikenal hanya melalui kata-kata, hanya melalui postingan-postingan yang entah didapat dari mana. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang semakin tidak menampakkan buah yang nyata di dalam kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini membuat kita mengerti betapa buah-buah kehidupan adalah sesuatu yang dirasa secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang terlihat meskipun tanpa kata. Sesuatu yang dirasakan oleh orang banyak. Sebagai sesuatu yang berguna bagi kehidupan mereka. Dan pada saat ini kita dinasehatkan oleh firman ini untuk tidak hanya berkata-kata, tetapi memperlihatkan buah yang nyata di dalam diam, namun terus berkarya. Saudara dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan sangat memberkati saudara. Buktinya, melalui firman ini, Tuhan memberikan berbagai talenta. Saudara dapat berbuat segala sesuatu seperti kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara dapat melakukan sesuatu seperti halnya fasilitas, yaitu berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Marilah jangan sampai berkat talenta-talenta ini pada akhirnya menjadi sia-sia. Tetapi marilah kita menjalani kehidupan dengan setia untuk melakukan setiap apa yang dikehendakinya, melalui setiap berkat-berkatnya, berguna bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur seringkali kami membaca firman Tuhan ini. Dan di dalam hati kami sangat berterima kasih. Karena ternyata berkat-berkat-Mu yang berupa apapun, bagaikan talenta-talenta yang istimewa, yang Tuhan berikan secara spesial ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa setiap kami memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa Sorgawi, tanamkan firman-Mu ini ke dalam hati kami. Beri kekuatan kami untuk setia sampai akhir di dalam kami melakukan segala kehendak-Mu, berbuat baik
bagi sekedar kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Bapa, berkati setiap keluarga yang saat ini mengikuti ibadah. Berkati mereka dengan kelimpahan berkat-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan lindungi mereka. Melalui perlindungan-Mu, kami semua aman di dalam naungan penyertaan. Bapa Sorgawi, terima kasih atas ibadah pagi yang boleh kami lakukan saat ini. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari NKB 143, bait 1 dan 3, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan penuh sukacita kita menerima firman Tuhan tadi masuk ke dalam hati kita. Meskipun singkat, tetapi kiranya dapat menumbuhkan semangat baru, menginspirasi kita untuk kita dapat berbuat sesuatu, untuk mengembangkan setiap talenta yang ada pada diri kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap senantiasa jagalah kesehatan saudara maupun kesehatan seluruh keluarga saudara. Tetaplah berhati-hati. Berhati-hatilah setiap akan melakukan sesuatu atau ketika hendak bepergian kemanapun. Saudara dikasihi Tuhan,
Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa ada setiap waktu di dalam kehidupan saudara sekeluarga, sehingga saudara sekeluarga tetap sehat dan diberkati. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 128, bait 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku.